Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rohnya roh Eri sama Bang. Saya menjadi moderator untuk sahabat saya Pasti. Ini untuk mewujudkan kelas kita. Untuk kelas kita Bismillahirrahmanirrahim lulus dengan 5 semester. Amin ya. Amin. Ini sebagai perwujudan kelas kita memang berinisiatif sapu bersih sempro di Desember pada 16. Amin ya. Jadi alhamdulillah tahap kelas kita memang cukup kompak, saling bantu membantu. Temannya kurang apa kita bantu, dan ini bentuk kita demi kelulusan kita tepat 5 semester. Amin. Berkat semangatnya Mami. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kemarin menjadi pembuka saya, dan kali ini Tri yang merupakan anak angkat dari suami saya mewujudkan pada hari ini. Abah Kirom juga menyaksikan saya mendampingi Kak Tri untuk bisa mewujudkan lulus 5 semester. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara sempro pada hari ini diridhoi Allah berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya kami persilakan untuk memberikan mengumpulkan penjelasan materinya. Terima kasih, silakan Pak. Baik. Mohon izin berdiri, nggih, Prof. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran yang saya hormati Prof. Sudarmiatin selaku promotor saya, yang saya hormati promotor Prof. Eri Trijatmika, dan yang saya hormati juga Bapak Agus Hirmawan, serta tidak lupa yang insya Allah kita muliakan bersama-sama karena selalu hadir dalam setiap sesi seminar proposal kami, yaitu Prof. Budi Eko Sucipto. Semoga kehadiran kita semua di sini bisa memberikan tholibul ilmi, catatan yang kira-kira bisa diberikan balasan kebaikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya menyampaikan materi tentang proposal disertasi saya, izinkan saya membacakan tagline kita PDM angkatan 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. PDIM UM angkatan 2022 lulus dalam waktu 5 semester. Amin. Baik, langsung masuk materi. Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini maupun di yang online, izinkan saya mempresentasikan apa yang telah saya susun selama ini bersama promotor dan co-promotor saya, dan ini nanti ke depan harapannya saya mengharapkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu, baik yang di offline maupun yang online, untuk memberikan saran kritis yang sifatnya membangun, yang pada akhirnya nanti bisa memberikan kemudahan untuk saya sehingga bisa menyusun disertasi saya ini dalam kondisi mendekati sempurna, karena kesempurnaan memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi minimal semoga saja bisa mendekati sempurna itu. Baik, tema yang saya ambil atau judul yang saya ambil adalah pengaruh komunikasi media sosial terhadap loyalitas merek destinasi dengan citra merek dan kesadaran merek destinasi sebagai variabel mediasi. Studi ini saya lakukan bersifat studi pada wisatawan UMKM desa wisata mandiri di Jawa Timur. Yang perlu diketahui bahwa konsentrasi saya adalah pemasaran, dan ini lebih ke arah konsumen, atau karena kebidangan saya di lektor kepala saya yang kemarin turun itu adalah pemasaran pariwisata, dari saya berupaya untuk agar ini linier dengan konsentrasi dari kepangkatan fungsional saya. Jadi tetap wisatawan, karena itu adalah konsumennya. Latar belakang, saya berusaha memadukan antara pariwisata dan UMKM, tepatnya seperti itu. Jadi pariwisata dan UMKM ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru Indonesia di masa depan guna mewujudkan visi Indonesia maju.
Ini saya kutip dari Republika, tepatnya penulisnya adalah namanya Widi, tapi sebenarnya itu dari majalah atau koran online yang di situ dibuktikan bahwa UMKM dan pariwisata itu memang harus bekerja sama. Karena apa? Ternyata untuk saat ini ada statement yang lain itu menyatakan bahwa UMKM tanpa pariwisata itu sebenarnya juga kurang begitu bagus perkembangannya. Mengingat UMKM ini sumber utamanya pendapatannya nanti di bawah itu kalau nggak salah di makalah saya itu saya tuliskan itu menyumbang sebanyak 60 triliun per tahun berkaitan dengan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Jadi UMKM pariwisata itu adalah pemicunya, UMKM itu adalah objeknya. Dan di sini saya berupaya untuk memadukan antara pariwisata dengan kegiatan yang tema kita yang di UM yaitu UMKM. Yang selanjutnya, kenapa kajian saya berhubungan dengan media sosial? Karena saat ini UMKM maupun pariwisata ini tidak akan lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan media sosial. Mengingat, belum jalan, Pak. siap, Online, slide-nya belum jalan. gitu. Yang mix slide. Saya harus berbuat apa? Karena nggak bisa pakai motor ya, Pak? Enggak, di situ sudah. Tapi di sini nggak di stop. Stop screen aja, Pak. Pakai Dengan bagi. dengan slide. Oh gitu, jangan slideshow. Iya aja. Kayaknya nggak bisa. Yang itu kayak gitu bisa, Pak. Ini aja ya. Mohon izin yang online, akeh baik. Alhamdulillah. Yang online nggak kelihatan. Siap. Ini loh, Kak. Gimana itu? Sudah yang ini. Oke, ini bisa. Sip, makasih. Berarti saya nggak pakai show ya? Iya. Ya, ini aja. Sudah show up. Saya ulangi lagi, tadi nyampe di pengguna media sosial. Bu Yuliati, mohon maaf, moderator agak tadi intermezzo nggak perlu dihitung karena waktunya ternyata 10 menit sampai 15 menit ya. Ya. Jadi pengguna media sosial ini semakin bertambah dan penggunanya juga semakin bertambah, dan untuk mengakses itu UMKM juga melakukan hal yang sama, melihat peluang bahwa media sosial itu adalah platform yang banyak dikunjungi oleh wisatawan kalau di dalam konteks pariwisata, dan konsumen kalau itu konteksnya adalah bisnis biasa, dan masyarakat secara luas sebagai calon wisatawan atau konsumen. Oleh karenanya media sosial ini bisa diangkat sebagai topik penelitian yang saya lakukan. Terus selain media sosial, yang lebih tepatnya di sini adalah kegiatan yang berhubungan dengan branding. Branding ini berarti adalah memperkenalkan merek yang ada di perusahaan kepada masyarakat luas. Ingat, branding itu sebenarnya tujuannya bukan untuk konsumen, tujuannya adalah untuk masyarakat luas. Karena yang menanggapi itu masyarakat luas, dan ketika masyarakat luas itu terjaring, itu baru disebut dengan konsumen, atau kalau levelnya sangat tinggi bisa mencapai tingkatan loyal. Jadi branding ini berkaitan dengan yang namanya ekuitas merek atau brand equity, kekuatan merek. Jadi media sosial di sini ini digunakan oleh DMO atau Destination Manager Operasional itu dalam rangka untuk menguatkan mereknya agar masyarakat itu selalu mengingat bahwa citra merek yang ada di perusahaan itu diingat oleh mereka, yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran merek, dan setelah ada kesadaran merek direalisasikan dalam bentuk transaksi, dan kemudian ada loyalitas di situ. Itu jadi alurnya seperti itu penelitian saya. Terus yang selanjutnya lagi, poin ini kenapa yang saya angkat adalah desa wisata. Karena desa wisata nanti di makalah itu juga sudah saya tuliskan, desa wisata ini walaupun secara spesifik itu yang menyatakan bahwa desa wisata masuk kategori UMKM, jawabannya menurut saya iya. Kenapa? Karena banyak kriteria UMKM itu yang banyak kriteria dari desa wisata itu yang bisa disebut sebagai UMKM. Hanya saja memang saya tidak menemui kata khusus yang menyatakan bahwa desa wisata itu
UMKM. Tapi ada salah satu statement dari kementerian yang menyatakan bahwa desa wisata, ini dua kementerian kebetulan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM yang menyatakan bahwa kita akan memberdayakan desa wisata sebagai sentra dari UMKM, yang artinya desa wisata ini adalah sebagai pengumpul dari UMKM yang ada di desa tersebut. Jadi bisa disebut ini tempat berkumpulnya, maka desa wisata seperti itu. Selanjutnya, nggak bisa ya tadi. Ini kajian empirisnya. Kajian empiris yang saya ingat dari mata kuliah dari Bapak Ibu dosen yang pernah mengajar kita bahwa kajian empiris dari kuantitatif itu diminimalisirkan untuk berasumsi atau yang berhubungan dengan pendapat subjektif. Oleh karenanya saya tidak akan berbicara subjektif ini. Kalaupun yang saya sampaikan di awal di makalah itu sifatnya hanya sebagai pendukung, bukan subjektivitas dari saya. Oleh karenanya saya juga akan mengajukan dasar-dasar dari penelitian saya ini berupa kajian empiris, yaitu media sosial pengelola itu yang dimiliki oleh pengelola destinasi wisata itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Ini apakah perlu saya bacakan semuanya? Kelihatannya nggak perlu ya, karena saya dikasih waktu 10 menit. Karena di situ sudah ada. Okay? Dan seterusnya. Lanjutannya, sampai pada variabel yang menyatakan bahwa media sosial itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek melalui kesadaran merek, didukung oleh banyak peneliti yang saya sendiri oleh promotor itu diberikan wacana bahwa setiap hubungan variabel itu harus minimal adalah 5 yang mendasari. Tapi saya insya Allah akan mendapatkan lebih dari 5 itu karena sosial media ini saat ini sedang trending untuk diteliti. Empirical gap yang saya temukan itu hampir semua hubungan variabel saya menemukan empirical gap, yang artinya tidak memang yang kontroversi dengan yang positif signifikan, artinya berarti tidak positif tidak signifikan, itu memang tidak sebanyak yang positif dan signifikan. Tetapi di situ saya anggap itu cukup untuk mewakili bahwa di situ ada empirical gap di situ. Dan ke-8 hubungan variabel yang saya ajukan di dalam konsep penelitian saya ini ada empirical gap-nya. Ada sejumlah 8 dan lebih lengkapnya ada di tabel yang ada di makalah. Rumusan masalah saya, ini saya ciptakan ada 12, di mana yang 8 itu berhubungan dengan variabel yang berhubungan langsung, direct, yang 9, 10, 11, 12 ini adalah yang melalui mediasi. Tidak perlu saya bacakan lagi karena di situ juga sudah ada. Hipotesis, ini saya breakdown dari rumusan masalah yang saya ajukan. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat ini memberikan informasi terkait dengan wawasan, terkait dengan studi empirik, terkait implementasi ilmu manajemen selama kuliah di Universitas Negeri Malang. Kita tahu bahwa kegiatan pemasaran, kegiatan branding, dan seterusnya berkaitan dengan perilaku konsumen itu adalah salah satu bentuk dari kajian dari manajemen yang kita pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di sini. Terus yang selanjutnya, manfaat teoritis diharapkan mampu menambah literasi terkait dengan pengembangan ilmu manajemen yang terkait dengan pengelolaan desa wisata, terutama bidang pemasaran dan desa wisata berbasis online. Definisi operasional, ini saya mengangkat setidaknya ada 4 ya, karena pada dasarnya ada 4 yang walaupun di situ variabelnya 5, tapi 4 ini karena media sosial itu dibagi menjadi 2. Ada media sosial yang dikelola oleh DMO atau Destination Manager Operasional dan media sosial yang dikelola oleh wisatawan atau pengunjung atau konsumen. Dan apakah saya mengambil ini ngarang? Jawabannya tidak. Sekali lagi kuantitatif harus dibuktikan dengan
jurnal yang latar belakang, dan di sini saya insya Allah sudah bisa mengumpulkan sekitar 5-7 jurnal yang menyatakan bahwa media sosial itu bisa dibagi, diamati berdasarkan dua, yang satu pengelola, yang satunya adalah media. Bahkan saya menemukan satu lagi teori yang menyatakan bahwa di tengah-tengah situ ada media sosial influencer. Jadi bukan lagi pengguna, bukan lagi pemilik, tapi tidak saya angkat di sini hanya sebagai pengetahuan. Karena khawatirnya nanti saya ditanya dan kemudian kenapa kok itu nggak diangkat kan gitu. Karena saya hanya mengangkat dua ini, karena yang mayoritas jurnalnya ada dua ini gitu. Oke. Kajian penelitian terdahulu, ini saya biar kelihatan lebih tebel, makanya saya cari ada 55, tapi sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan itu. Lebih banyak kajian yang berhubungan dengan media sosial itu banyak sekali. Dan yang saya angkat di sini, yang saya ajukan di sini hanya 55 yang terkait secara spesifik berhubungan dengan konsep penelitian yang saya teliti. Nah ini yang berapa ya? 52 atau 5 berapa? 53 ya? 53. Novelty saya ini sumbernya terutama dari ResearchGate ya. ResearchGate itu bisa menjadi, saya ingat betul apa yang disampaikan bahwa ResearchGate itu juga bagian dari novelty kan gitu. Makanya yang saya ambil ada 8 minimal. Kalau ditanya novelty-nya apa? Novelty-nya ada 8 itu. Ditambah lagi bahwa konsep yang sama persis dengan punya saya, sepengetahuan peneliti saya, ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Ditambah lagi bahwa objek penelitian yang berhubungan dengan desa wisata, itu belum ada sama sekali. Sepengetahuan saya. Kalau ada, itu hanyalah tempat, place. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa desa wisata itu pernah diteliti dengan konsep yang sama. Sepengetahuan saya. Gitu. Macake ngoten, Prof. Okay. Destination village tourism, Prof. Ya, nggih. Leres. Nggih. Grand teori, saya memakai setidaknya ada 3 grand teori. Yang pertama adalah CBT atau Consumer Behavior Theory. Ini awalnya Bandura. Kalau Bandura itu sifatnya hanya perilaku manusia secara umum, tapi kemudian saya perkuat dengan teori yang berhubungan dengan ini benar-benar perilaku konsumen atau perilaku, kalau di dalam konteks penelitian saya adalah wisatawan. Itu punyanya Simon tahun 97. Terus yang selanjutnya teori tentang TAM. Ini untuk melegalkan yang artinya bahwa kegiatan yang berhubungan dengan sosial media itu melibatkan teknologi. Dan teknologi ini setidaknya ada 5 indikator yang berhubungan dengan TAM dan itu sudah saya ajukan di situ. Ini yang dari WAV. WAV ini bacanya saya juga nggak tahu bacanya siapa sih WAV itu. Tapi yang jelas saya ada. Ini ada tulisannya WAV. Terus yang selanjutnya adalah social media theory. Ini saya ambil dari MyFile. Dan kemudian ada yang 3 tadi tidak saya angkat. Itu ada sebenarnya nanti saya tunjukkan. Tapi tidak saya angkat di situ karena di situ melibatkan influencer. Sedangkan punya saya itu hanya melibatkan media pengelola dan media earn. Earn itu berarti pengguna. Seperti itu. Metode penelitian saya ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis explanatory research, yaitu meneliti hubungan antar variabel. Gambarnya seperti ini. Terus populasi dan sampel. Buyul kurang berapa menit? Lanjut, loss berarti yang namanya. Populasi dan sampel saya menggunakan multistage. Ini daripada nanti ditanya Pak Anam, multistage. Saya pakai multistage karena apa? Di sini saya awali dengan mengambil sampel yang sifatnya objeknya dulu. Objeknya ini adalah desa wisata. Dan desa wisata yang ada di jejaring desa wisata di bawah naungan Kemenparekraf itu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah desa wisata rintisan, desa wisata maju, desa wisata berkembang, dan terakhir itu adalah desa wisata mandiri. Saya menentukan yang saya ambil sebagai populasi ini adalah yang memenuhi kriteria dari tema yang saya ajukan, yaitu desa wisata mandiri. Kenapa saya mengambil desa wisata mandiri?
Karena desa wisata mandiri itu kriterianya adalah mampu mengelola kegiatan bisnisnya atau desa wisatanya melalui kegiatan yang sifatnya digital. Sementara yang 3 syarat ini bisa dilihat di makalah, itu tidak ada. Ini kriteria yang menentukan bukan Supriyono sendiri, tapi dari Jadesta, jejaring desa wisata yang di bawah naungan Kemenparekraf. Dan di situ setelah saya kunjungi ke Jadesta, yang ada desa mandiri, kenapa saya menerapkan mengambil desa wisata mandiri? Desa wisata mandiri itu di Jawa Timur itu ternyata hanya 3, dan kebetulan 3-tiganya berada di Kabupaten Malang. Jadi bukan berarti Supriyono cari enaknya sendiri menentukan 3 dan 3-tiganya di Malang, tidak. Di data desa jejaring desa wisata itu memang 3 desa wisata mandiri dan 3-tiganya ada di Kabupaten Malang, bukan Kota Malang, Kabupaten Malang. Dan saya mengambil itu sebagai saturation sampel atau sampel jenuh, 3-tiganya saya ambil. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, tahap kedua saya menentukan sampel responden berupa wisatawan. Ya, ini saya baru masuk ke arah wisatawannya, Pak Anam. Karena tadi Pak Joni diarahkan ke multi stage ya. Ini berkaitan dengan purpose. Saya pilih dengan purpose sampling dengan 4 kriteria yang saya tetapkan. Yang pertama adalah wisatawan yang pernah berkunjung minimal di 1 di antara 3 yang saya sebut tadi, desa wisata tadi. Dan kemudian mereka memiliki akun. Kenapa mereka harus memiliki akun? Karena yang saya teliti di sini adalah orang yang mereka itu benar-benar mendapatkan informasi terkait akses ke desa wisata itu berdasarkan dari media sosial ini. Seperti itu. Yang ketiga, ini umur minimal 17 tahun, ini dalam rangka untuk memfilter bahwa asumsinya di tingkat psikologi itu umur 17 tahun sudah bisa memahami dari apa yang disebut dengan kognitif, afektif, dan konatif. Artinya pertanyaan bisa dipahami dan orang yang berkunjung di situ dia bisa memberikan respon berdasarkan sesuatu yang menurut dia itu seperti apa desa wisata. Jadi sifatnya subjektif gitu. Yang selanjutnya bergabung pada grup media sosial Instagram destinasi desa wisata mandiri di antara 3 tersebut. Saya katakan di antara 3 tersebut berarti bisa saja mereka gabung di 2 atau bisa bergabung 1 atau bisa bergabung ketiga-tiganya. Semoga saja saya tidak menemui wisatawan yang bergabung di 3-tiganya tapi memberikan informasi pada pengisian sampel ini. Yang selanjutnya dengan menggunakan platform sampel size calculator ini diketahui jumlahnya adalah karena jumlahnya tidak diketahui, jumlah populasi itu berdasarkan populasi sampling tidak diketahui, akhirnya saya mengambil populasi tidak diketahui, populasi wisatawan tidak diketahui, akhirnya ketika dimasukkan ke sampel size calculator itu berjumlah 385 dan 385 judgment of researcher atau kebijakan dari peneliti saya membulatkan ke 390. Fungsinya untuk apa? Agar prosesi kuota sampling yang saya tetapkan, karena di situ saya akan mengambil semuanya sama rata dari 3 itu, tidak ada yang dilebihkan. Jadi saya mengambil dari desa wisata 1, desa wisata 2, desa wisata 3 itu secara kuota, bukan berdasarkan proporsional. Sehingga ketika 385 tersebut saya bulatkan ke 390, itu ketika dibagi menjadi 3, masing-masing desa wisata diharapkan bisa berkontribusi pada sampel ini sekitar 130 sampel. Oke. Metode pengumpulan data ini saya akan menggunakan kuesioner yang di Google Form, yang selanjutnya nanti akan saya kirim ke grup media sosial Instagram di masing-masing desa wisata, dan kemudian
Kalau memang tidak efektif akan saya kirimkan berdasarkan secara pribadi link dari Google Form tersebut. Dasar penentuannya ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata Jadesta dalam catatan Jadesta Jawa Timur itu sebenarnya memiliki banyak desa wisata, yaitu 324 desa wisata, tetapi yang berkaitan dengan desa wisata mandiri itu ternyata hanya 3 yang tercatat di dalam desa wisata mandiri di jaring desa wisata di bawah naungan Kemenparekraf. Ya, ini teknik analisis data. Saya menggunakan uji validitas dan reliabilitas data sebelum saya masuk lebih jauh nanti ke arah pengambilan data yang sebenarnya. Terus kemudian mengukurannya melalui skala Likert. Terus ini nanti menggunakan metode deskriptif, statistik deskriptif dengan basis PLS SEM dan melalui bantuan Smart PLS 3.0 ya. Ya, model SEM saya ini gambarannya. Dan saya juga sudah menyusun kisi-kisi instrumen penelitian ini bukan saya yang mengarang sendiri, tapi saya kebetulan mendapatkan jurnal yang alhamdulillah sudah termasuk kuesionernya itu sudah ada. Pas kuesionernya sudah ada. Jadi kalau ini saran dari Prof Budi, nanti kalau saya dimarahi Prof Budi berarti tinggalkan Prof Budi yang ngajari dulu kan gitu kan. Jadi sarannya adalah cari jurnal yang kira-kira di situ sudah ada pokok-pokok bahasan di dalam instrumennya atau untuk dijadikan indikator item yang kemudian jadi pertanyaan di dalam kuesioner itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu. Ini setidaknya saya ambil dari 3 atau 4 bahkan 5 jurnal yang kemarin saya kirimkan juga ke para promotor dan penguji, bahwa itu dasar jurnal yang saya gunakan untuk menentukan dari penelitian ini baik variabelnya maupun kisi-kisi instrumen penelitian. Dan saya juga sudah berusaha untuk menyusun kuesioner yang mungkin masih kategorinya relatif sederhana, tapi setidaknya gambaran kuesioner yang akan saya ajukan kepada para wisatawan sebagai sampel saya itu adalah seperti itu. Nah, kiranya cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat. Salam 5 semester lulus. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika. Selanjutnya saya berikan kepada Baik, terima kasih Mas Budi. Makanya jelas, mantap. Saya harapkan ini saya buka juga yang di rumah. Yang di rumah juga bisa dengar ya. Jadi nanti saya mohon masukan-masukan. Pak Pri tadi sangat mengharapkan baik yang datang secara langsung maupun yang online untuk memberikan masukan ke Pak Pri, karena Pak Pri membutuhkan kesempurnaan, bahasanya begitu, walaupun kesempurnaan hanya milik Allah, tapi intinya Pak Pri ini mendapatkan masukan-masukan yang bisa menunjukkan disertasi lebih bagus lagi. Ya, sebentar Bu Yuli, saya izin nggih. Gus Rizal, sampaikan ke Bapak Ibu saya yang ada di situ, Gus. Anaknya sedang berjuang gitu. Karena sedang ada di sampingnya. Ya, salam nggih, Gus. Ini lagi di Jabal Nur, Mekah. Oh, di Jabal Nur, guys. Keren itu malah. Agar anaknya dapat nur itu nanti. Yes, keren. Sampaikan salam untuk Mbah Sastro sama Mbah Marni. Terima kasih. Nggih, insyaallah. Nggih, apa? Matur nuwun. Abah Supriyati. Siap. Bersamaan dengan Gus Rizal, sahabat kita satu kelas menunaikan ibadah umroh. Kedua orang tua Pak Pri juga menunaikan ibadah umroh, jadi didoain banyak doain. Monggo bagi teman-teman yang ada di kelas ini untuk memberikan kepada Pak Pri. Dapat silakan. Aja takon rumus, Mas. Mas Anam, Mas Sofi, ada lagi. Aceh, Pak Doni. Baik. Nah, ngopi dulu. Mas Anam, silakan Mas Anam. Monggo. Pak Pri telah menyusul surat proposal. Terima kasih. Setelah tadi sudah disebut, maka tidak bersalah. Pokoknya gue salah ya. Siap. Karena ini kan dari variabelnya itu apakah dengan itu meneliti
persepsi atau perilaku. Karena kan itu nanti mempengaruhi skala. Ya. Skala yang diteliti jika dengan ke arah persepsi, itu oke. Tapi kalau perilaku ada skala lain, yaitu skala diferensial. Nah itu nanti apakah dari beberapa variabel itu ada semacam variabel mengenai perilakunya konsumen atau sikapnya atau persepsinya konsumen itu sendiri. Ya. Kemudian ini kan ada analisis SEM. Itu juga kan Pak Solimun 2012. Ya. Di sini tertera model pengukurannya reflektif atau formatif. Nah, dari variabel dengan itu apakah ada yang reflektif atau normatif? Nah, kemudian pada saat gambar struktural persamaan pemodelan, apakah menggunakan first order atau second order? Ya. Nah, itu. Terima kasih. Ini langsung apa? Monggo. Tapi Tampung dulu, masih ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat akhirnya bisa menuju dan semoga yang lainnya juga bisa Amin. selalu bersih sampai paling akhir bisa. Amin. Sebelum tanggal 20. Kalau saya kasih masukan tadi Ya. dari variabel di sini di halaman 60 itu hanya ada satu indikator. Akan tetapi arah panahnya itu menuju ke reflektif. Reflektif artinya dia mengarahkan ke arahnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa itu, dari struktural ya atau persamaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Anam, ini arahnya itu sebenarnya itu normatif karena hanya satu indikator. Satu indikator ini hilang, maka variabel itu tidak terbentuk. Nah mungkin nanti jangan bisa cari referensi lain mengenai indikator ini. Jangan sampai satu dan lebih lagi. Oh yang citra merek ya? Iya citra merek. Nanti kalau hilang ini Ya. dengan cara Ya. Siap. itu yang normatif. Hentikan berbagi. Kemudian untuk mengenai media sosial Pak Bri. Siap. Di sini kan kalau dilihat dari indikatornya saya belum cek ke anunya gitu. Di indikator. Nah ini itemnya itu sama atau bagaimana Pak Bri? Ya. Sama gitu? Ya sama. Sama. Kalau ini lagi kalau lebih tepatnya kalau membahas tentang media sosial yang berkaitan dengan konsumen, alangkah baiknya kalau lebih ke hewan ya, word of mouth ya, lebih kepada kesibukan menggunakan mungkin nanti. Siap. Terima kasih. G. Sampai. Baik, mungkin Pak Pri bisa langsung menanggapi ada pertanyaan dari Pak Anam dan Pak Rosi. Baik, terima kasih Pak Anam dan Pak Rosi, pertanyaan yang sangat istimewa sing diubek metode ngerti dhewe nek metodene gak pati dong, tapi semoga saya bisa menjawab apa sesuai dengan apa yang tercantum di tulisan saya, sekaligus juga memberikan kepuasan untuk panjenengan ya. Yang pertama, Pak Anam, ini yang diteliti persepsi atau perilaku yang diteliti. Ini kedua-duanya masuk, Pak. Kalau persepsi itu ada di citra dan kesadaran itu persepsi. Tapi ada tindakan yang nanti mengarah ke perilaku yaitu loyalitas. Karena kunci dari loyalitas yang ada di sini itu adalah mereka satu berperilaku mereka akan kembali untuk ke situ lagi atau niatan berkunjung kembali dan atau mereka merekomendasikan ke orang lain. Ini wujudnya sudah bukan lagi persepsi tapi sudah dalam bentuk perilaku action seperti itu. Jadi mana yang diteliti dua-duanya masuk di situ.
Tuh. Terus yang kedua, normatif dan reflektif menurut Pak Solimun itu saya dalam rangka untuk ini loh, di teori-teori yang berhubungan dengan itu saya masukkan di situ gitu loh maksudnya. Yang lebih ke arah mana? Kemungkinan ke arah normatifnya, Pak. Iya benar kan? Ya, ke arah normatifnya. Reflektif itu hanya sebagai bahan bahwa ada unsur normatif dan reflektif, tapi dia reflektif tidak berlaku untuk penelitian ini. Maksud saya seperti itu. Ya. Terus yang terkait dengan first order dan second order, jujur saja di dalam penelitian yang saya adopsi itu dia pakai first order, dia tidak pakai indikator di situ. Dia langsung, saya tunjukkan segera ya. Saya tunjukkan boleh? Boleh. Mohon izin, Prof. Jadi biar saya tidak dicurigai teman-teman saya. Ini kan mendramatisir Bu ini, Bu. Ini Pak. Jadi dia itu langsung membentuk ke pertanyaan-pertanyaan tanpa ada indikator. Nah, saya berpikir ada indikator itu setelah ada masukan dari Prof. Eri. Nah, ini indikatornya harus jelas, Pak. Nah, oleh karenanya saya akhirnya berpikir untuk selanjutnya agar ini bisa mengakomodir, karena saya jujur saja ketika penelitian yang berhubungan dengan ini kan bagi saya relatif baru. Makanya masukan dari siapapun akan saya berusaha untuk cari. Tantangan dari Prof. Eri, cari Pak indikatornya. Saya cari dan ketemulah yang akhirnya saya cantumkan di situ. Termasuk ini sekaligus menjawab dari pertanyaannya Pak Rosi. Pak, itu indikatornya hanya satu? Jawabannya enggak. Sebenarnya indikatornya itu ada dua, kognitif dan afektif. Ada dua sebenarnya. Tetapi kalau saya merujuk dari penelitian ini yang akan saya jadikan dasar sebagai acuan acuan kuesioner, itu hanya menunjukkan kognitif, bukan afektif. Karena afektif itu lebih ke perilaku. Dia kognitif itu kan yang penting saya tahu gambarannya seperti ini, dan kemudian tidak ditindaklanjuti melalui afektif, yang artinya dia bisa merasakan, oh ya saya merasa nyaman di sini dan sebagainya. Itu nggak ditanyakan di sini. Yang ditanyakan adalah persepsinya yang ditunjukkan, bukan perasaannya, tapi persepsinya terhadap objek ini. Jadi dari Alvarez ini kebetulan saya baca beneran, ini tidak ada yang masuk ke ranah afektif. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun ini, coba jenengan cek di sini, saya kok nggak ada ke arah ranah yang citra merek loh ya. Saya katakan yang citra merek itu tidak ada ke arah afektif. Tapi kalau loyalitas itu memang arahnya dia sudah perilaku tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anam tadi. Itu kira-kira saya menyusun ini bukan tanpa dasar, tapi dasar yang saya pakai itu adalah antara perpaduan masukan dari promotor, terus kemudian melihat kondisi di studi empiris sebelumnya seperti ini, dan hasilnya itu yang saya susun di punya saya itu. Terima kasih sebelumnya Pak Anam dan Pak Rosi. Semoga saja nanti ada pencerahan dari para promotor dan penguji sehingga kita di sini sama-sama benar-benar memahami bisa jalan tengahnya ini seperti apa gitu. Matur nuwun Pak Rosi, Pak Anam, Bu Yul, monggo. Terima kasih. Bagi teman-teman yang online, silakan. Ya, saya mau menunjukkan bahwa tidak ada selalu first order gitu. Selalu first order. Ada resen. Saya stop share screen. Silakan Pak Ryan. Saya belum bisa melihat beliau, Bu. Mana Pak Ryan? Pak Ryan, monggo. Pak Ryan. Ini kepencet, Om. Silakan Pak Ryan. Mohon maaf, terdengar suara saya, Bu? Siap, dengar Pak Ryan. Ya, mohon maaf, ini saya matikan dulu webcamnya karena tadi bermasalah mic-nya. Okay. Mohon izin Prof. Mia
Prof Budi. Jadi terima kasih Pak Supriyono, salam kenal Pak. Saya Ryan Sugangga Pak, adik kelas Pak. Jadi Siap. sengaja datang ini diminta oleh Prof Mia agar kita termotivasi juga 5 semester ya Pak. Amin. Barakallahu laka wa barakalaka. Amin. Ya. Mau tanya ini saja Pak, yang santai-santai saja terkait nanti rencana pengambilan datanya Pak. Tadi Pak Supriyono sudah menjelaskan bahwa samplingnya itu rencana 390 nggih Pak ya, dari 3 desa wisata mandiri. Nah yang saya tanyakan Pak, nanti rencananya untuk menyebarkan Google Form-nya apakah langsung ditaruh di Instagram-nya masing-masing desa wisata mandiri Pak? Atau kalau tadi kata Pak Supriyono tidak berhasil ingin memberikan langsung itu, apakah memang Pak Supriyono sudah punya Pak database wisatawannya? Atau rencana justru Pak Supriyono memang offline Pak, datang ke desa wisatanya langsung saat rame dan interview langsung di sana? Nggih, itu saja Pak Supriyono, matur nuwun sangat. Oke, terima kasih Pak Ryan Sugangga. Terima kasih Pak Ryan atas masukannya. Monggo jelaskan. Enggak, saya sebenarnya tertarik ini Sugangga. Di sini ada Ryan Sugangga dan Amelia Sugangga, ini bersaudara atau memang apa ya? Ngapunten adik saya Pak Supriyono. Nggak penting ya? Nggak penting ya, intermezzo kalau nggak penting. Karena tertarik gitu loh. Apa pernah pacaran atau gimana? Bersaudara Pak itu. Oh gitu, bersaudara. Oh, yang Sugangga satunya nggak datang berarti ini. Oke. Baik Pak Ryan, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagi saya istimewa, bagaimana sih kronologis nanti mengambil datanya? Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan masuk melalui yang pertama tetap izin ya, tetap izin pada pengelola. Saya akan menemui satu persatu para pengelola destinasi wisata ini yang berkaitan dengan pengelola sosial medianya. Saya datangi langsung ke tempatnya, insya Allah, karena 2 diantaranya saya kenal, yang tidak kenal hanya Sanan Kidul, Pujon Kidul dan Gubuk Lakah itu kebetulan dulu bimbingan pengabdian masyarakat kami pada saat merintis. Jadi saya punya akses ke situ. Yang Sanan Kidul ini yang saya belum punya akses menuju ke situ. Tapi nanti saya juga akan tetap perizinan sesuai dengan prosedur. Terus kemudian saya akan menyebarkan Google Form ke situ. Fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan respon di awal apakah wisatawan atau anggota grup tadi yang memenuhi kriteria yang saya tetapkan di purposive sampling itu mengisinya atau tidak. Kalau tidak, saya juga akan berharap saya akan mengirim ke semua anggota yang di situ bisa terlihat jumlah anggotanya, dan saya bisa mengirim kiriman saya secara pribadi kepada anggota grup tersebut. Jadi seperti itu nanti. Harapannya terus mungkin ada pertanyaan lanjutan, apakah yang Bapak kirimi itu nanti memenuhi persyaratan purposif? Jawabannya belum tentu. Tetapi saya sebagai peneliti selalu berasumsi, berpositif thinking bahwa yang memenuhi persyaratan itulah yang nanti mengisi dari kuesioner yang saya ajukan ke mereka. Seperti itu Pak Ryan. Oke. Cukup? Mungkin ada feedback, monggo. Ini masih banyak teman-teman angkatan 23 ya. Ini saya matikan dulu, saya mute dulu ya. Silakan, ini ada Pak Zen, ada Pak Eko. Ini kemarin tertarik dengan pariwisata ya. Silakan ikut nanti seminarnya Pak Pri hari Senin saya gitu. Monggo Pak Eko, Pak Zen. Pak Eko yang mana? Ini Pak Eko Resen Oh, ini. iya, Pak Eko. Loh, kok nggak ada lagi? Oh, Pak Eko masih di mute. masuk Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Supriyono. Pak Eko Juni. Siap, Pak Eko. Siap Pak, nggih. Kakak tingkat. Kating. Ya, panggil saya senior dong. Saya juniornya. Nah, selama jargonnya di bawah saya adik tingkat gitu kan, panggil saya senior dong.
Guyon Pak Eko. Guyon, Yeay. guyon. Ya, Semangatnya sama Pak. Jadi angkatan kakak tingkat dengan juniornya itu sama. Jadi 5 semester selesai Pak. Lulus Siap. gitu. Amin, amin, Ya, amin. iya. Barakallah. Pak bisa di-share hipotesisnya Pak. Siap. Mohon maaf. Nggih. Ini penake junior ngokon-ngokon senior yang ini gitu. Siap. Ya. Ya. Sebentar. Saya carikan dulu. Enak pokoknya. Yen salah gak Pokoknya melo. enak, Pak. Siap Pak. Hipotesis. Sudah kelihatan Pak Eko? Masih proses Pak. Sampun. Sampun Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak Eko. Bentar ya, media sosial. Ini ada 12 hipotesis Pak, nggih. Nggih. Dari maaf sebentar saya cek dulu. Dari 5 variabel, Pak. Dari 5 variabel nggih, Pak, nggih. Nggih. Ini yang hubungan antara apa namanya ini kok nggak kelihatan. Citra merek dengan bawahnya apa Pak? Ya lupa saya. Ini kok nggak kelihatan ya. Kesadaran merek, Pak. Ya, itu nggak ada hubungannya Pak ya? Nggak ada hubungannya, Pak. Saya pisahkan mereka, Pak. Oh gitu Memang ya? saya tidak mengukur ke situ arahnya. Alasannya apa Pak? Ayo, Bu. Saya harus jawab ilmiah apa guyon ini, Bro? Siap. Karena ada perintah dari Prof. Mia yang saya harus menjawab ilmiah, Pak Eko. Saya jawab bahwa sebenarnya kalau orang tidak bisa membedakan antara citra merek dengan kesadaran merek, ini akan rancu, Pak. Jadi saya menghindari itu karena citra merek maupun kesadaran merek itu sifatnya semuanya persepsi, Pak. Ya, sifatnya persepsi. Siap. Hanya saja kalau ingin lebih detail lagi, perbedaan citra merek dan kesadaran merek, kalau citra merek itu hanya sekedar, oh ya saya tahu, saya akan tahu ini destinasi seperti ini gambarannya. Kalau kesadaran merek itu tatkala dia itu dihadapkan pada pembeda, Pak. Jadi untuk menghindari kerancuan itu, artinya citra merek ini tidak saya hubungkan dengan kesadaran merek, agar tidak ada, mohon maaf, pertanyaan yang seperti Bapak tadi. Karena apa? Itu nanti menjelaskannya juga lebih, dan kemungkinan data-data sebenarnya ada, tapi saya sendiri beranggapan bahwa citra merek dan kesadaran merek ini kalau orang tidak benar-benar teliti itu kalau bahasa Indonesianya jumbo, Pak, rancu. Oh, oke, siap Pak. Ada di makalah saya perbedaannya apa, dan bahkan saya tulis di sini, ini sebelum saya masuk ke sini loh ya, perbedaan citra merek dan kesadaran merek itu sudah saya garis bawahi bahwa di situ kalau tidak detail itu akan mengakibatkan bahwa citra merek dan kesadaran merek itu sama, hanya beda istilah seperti itu. Gitu Pak Eko. Oke, siap Pak, terima kasih. Oke, siap. Penjelasannya Sudah ini ya, sangat jelas, nggih. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Supriyono, senior. Siap Pak Eko, kita ketemu nanti. Oh siap, nggih. Saya sudah hentikan ya. Bu Amelia, monggo Bu Amelia. Matur nuwun. Yang saya hormati Prof. Mia, Prof. Budi, juga para promotor dan co-promotor. Dan selamat untuk Pak Supriyono. Matur Mbak Nuwun. Saya ini adik junior ya berarti ya. Dan insya Allah kita juga sama-sama 5 semester. Amin. Mohon maaf Prof. Mia. Ya. Ini tentunya mungkin yang saya tanyakan ini biasa-biasa saja, tapi tentunya menarik untuk kita simak bersama. Karena saya sekarang sedang ngelamun-ngelamunnya tentang novelty Pak Supriyono. Nah, bagaimana proses Pak Supriyono itu menemukan novelty untuk penelitian disertasi ini? Ngaten, cekap.
Matur nuwun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 5 semester lulus. Amin. Dan semoga saja kita di 2023 juga tagline-nya sama teman-teman yang UGM 2022, semoga diaminkan juga oleh Prof Budi beserta jajarannya nanti. Amin. Baik, cara untuk mencari novelty, Ibu angkatan 2023 nggih? Nggih. Ya. Mungkin belum saatnya. Karena memang enggak, bukan maksud saya, bukan saya mengkerjilkan pertanyaan Ibu, karena itu kita dapatkan di semester 2 kan gitu. Proses pada waktu itu. Tapi ini daripada saya dilirik sama Prof-nya, saya jawab. Ya. Voice. Bukan berarti ngetes berarti. Keren. Oke. Jadi yang saya ketahui dan masih saya ingat dan saya masih ugemi sampai sekarang Bu Amelia, novelty itu minimal yang didapat itu adalah dari perbedaan dari riset gap, itu yang saya ingat. Dan dari pedoman situ saya udah nggak mikir lagi ini apa yang harus saya cari. Yang saya cari adalah mencari perbedaan itu. Kalau semua orang mencari persamaan, saya mencari perbedaan. Dan alhamdulillah perbedaan itu ketemu. Dan ketika ketemu itu bisa disebut sebagai empirical gap. Walaupun ada yang practical gap yang pernah disampaikan oleh Prof Budi, seingat saya practical gap itu antara teori dan praktek yang terjadi itu tidak sesuai dengan kedua-duanya, tidak sinkron. Seingat saya seperti itu. Semoga saja saya dapat nilai bagus untuk yang itu. Practical gap yang seingat saya ini baru disampaikan beberapa minggu yang lalu. Practical gap itu adalah tatkala tidak sinkronnya antara teori dengan yang kejadian yang ada di lapang. Dan itu tidak ada di sini di punya saya. Tapi saya lebih fokus ke empirical gap. Kenapa empirical gap? Karena itu lebih mudah untuk diakses. Karena penelitian saya kuantitatif seperti itu. Terus yang novelty yang terbaru ini selama kita bisa menunjukkan bahwa tidak ada model penelitian yang kita ajukan itu dengan yang lainnya, dengan cara kita ngotak-ngatik itu, dan itu biasanya yang membuat puyeng itu di situ, Bu, pengalaman kami ya. Jadi saya saja sebenarnya bukan ini, itu sudah saya hapus 2 variabel. Fungsinya untuk apa? Untuk mengenakkan saya sendiri sih sebenarnya. Karena mencari dasar variabelnya itu yang sulit. Kalau nanti jenengan bimbingannya Prof Nia, yang perlu saya tekankan ke jenengan, itu adalah antar variabel itu minimal harus punya 5 jurnal, dan itu jurnal yang keren. Hati-hati, walaupun gaya gambarnya jenengan itu bagus kayak gitar Spanyol misalkan, bentuk konsep model konsepnya, kalau itu tidak ada dasar hubungan antar variabelnya, ya berarti itu tidak akan diaksesi oleh Prof-nya. Ini pengalaman kami, dan pengalaman itu juga akhirnya dialami rekan kami namanya Pak Zainuddin pada waktu itu. Gambarannya bagus, ternyata ditolak sama Prof-nya. Kenapa? Karena tidak ada jurnal yang mendasari dari hubungan variabel tersebut. Punya saya, walaupun jelek bentuk gambarnya, tapi di situ insya Allah saya bisa membuktikan bahwa jurnal yang melatar belakangnya itu lebih dari 5. Seperti itu. Nggih. Ngoten nggih Bu Amelia? Ya, matur nuwun Pak Supriyono. Ya, matur nuwun. Baik. Dari profesor-profesor yang kita rata-rata habis dan UM ini benar-benar saya merekomendasi untuk di sini ada yang guru, benar-benar guru yang mengajarkan kita. Semua yang saya dapatkan di Wijaya, saya itu yang akan mengambil dari dua bagusnya konsep bagus dan uang aku yang saya didapat, tapi tidak lanjut dari kampus tersebut mendukung mahasiswanya supaya masih bisa mendukung bukti bahwa kita angkatan
baik 23, 22 bisa dikonfirmasi ya. Jadi angkatan 22 ini kita memang izin satu terima kasih. Nah, mari kita dengarkan masukan dari Prof. Oke, matur nuwun. Yang online bisa mendengarkan saya ya. Yang online bisa mendengarkan saya? Bisa, Bro. Bisa, Oke, Bro. ya. Mungkin teman-teman ada yang Pak Pri, mohon disampaikan slide nomor 15. Oke, itu ada penjelasan. Ya sudah ini aja ya di-share ini. Kenapa Bapak menggunakan peneliti apa itu mengambilnya sebagai sampel jenuh? Ya. Apa alasan Bapak menggunakan sampel jenuh? Atau sampel jenuh itu apa dulu? Sampel jenuh, saturation sampling, sepengetahuan saya itu adalah tatkala sampel itu bisa mewakili semuanya dari seluruh sampel yang seluruh populasi yang dihadapkan, yang artinya diambil semua. Intinya seperti itu, Bro. Saya ambil semuanya. Karena kenapa saya ambil ini? Karena jumlahnya yang 3, Bro. Jumlah dari jejaring desa wisata data ini berdasarkan data yang ada di jejaring desa wisata di bawah Kementerian Parekraf itu hanya 3 ini di Jawa Timur, Bro. Jadi saya ambil semuanya. Kenapa? Kalau misalkan saya ambil 1 atau 2 di antaranya itu kelihatannya nanti menjadi tidak fair seperti itu. Unit analisisnya kan wisatawan ya? Wisatawan. Bukan 3 itu ya? Bukan. 3 itu mereka yang menggunakan 3 aplikasi ini. Atau salah satu dari 3 aplikasi ini, betul? Bukan 3 aplikasi, ini adalah desa wisatanya dulu. 3 desa wisata, oke. Ini 3 objeknya dulu, Prof. Ya. Makanya saya ambil multi stage itu karena yang pertama saya menentukan tempatnya dulu. Oke, paham. Kembali ke pertanyaan saya. Bagaimana proses pengambilan sampel jenuh ini? Sampel jenuh. Iya. Saya masih itu hanya ada 3, Bro. Bagi saya 3 itu kalau nanti saya mengambil 1 atau 2 di antaranya, saya nggak punya alasan, tanda petik, mohon maaf, saya tidak punya alasan khusus untuk membahas kenapa kok yang diambil 1. Ini pertanyaannya nanti kalau ketika yang saya tentukan hanya 1 tempat, ini menjadi. Oh, ini yang dimaksud adalah sampel desanya ya? Iya, sampel desa, sampel objeknya. Ya. Destinasinya, Bro. Ini Oke. Tahap pertama itu destinasinya dulu yang saya tentukan di antara 364 desa wisata di Jawa Timur. Tetapi di Jawa Timur itu ada 4, di Jadesta itu menetapkan ada 4 kriteria, Bro. Kriteria desa wisata mandiri, desa wisata maju, desa wisata berkembang, dan desa wisata rintisan. Nah, yang memenuhi persyaratan untuk yang saya jadikan penelitian ini, menurut deskripsi dari Jadesta, bahwa desa wisata mandiri itu yang hanya desa wisata yang mampu mengelola secara digital, yang artinya 3 yang lain itu tidak. Ya, desa mandiri itu hanya 3 di Jawa Timur. Ya, makanya semuanya saya ambil. Sebagai sampel jenuh objek penelitian. Sampel objek ya, bukan sampel responden ya. Oke, baik. Oke, saya sudah bisa menerima yang ini. Sekarang slide nomor 17. Mengapa ada istilah kuota sampel di sana? Kuota sampling. Kuota sampling ya. Ya. Mengapa ada istilah itu? Kenapa harus ada kuota sampling? Kuota sampling ini sepengetahuan dan sepemahaman saya, Bro. Ini dia tidak memedulikan apa istilahnya, karakter tertentu, berbeda dengan proporsional. Kalau proporsional itu kan di situ jumlahnya berapa, maka dia memakai rumus dan kemudian ditarik hasilnya seperti itu, n-nya bisa diketahui yang seperti itu. Kalau kuota sampling ini menurut literatur yang saya baca itu tidak memedulikan itu, Prof, karena semuanya dianggap sama, dan kebetulan 3 desa wisata tersebut itu memiliki karakteristik yang sama dan sekaligus wisatawannya juga sama.
karakteristiknya yang saya tetapkan di composite sampling tadi. Jadi di sini pun memang secara ini dasarnya kuota sampling ini adalah composite tadi. Kenapa? Kalau saya menyatakan hanya wisatawan yang bergabung di grup itu jumlahnya memang berbeda, Pak. Ada 2.300 sekian, ada 2.000 sekian, ada 2.200 sekian. Tetapi karena saya sudah menyatakan di situ ada composite yang saya tentukan umur 17 dan sudah pernah berkunjung, kemudian memiliki akun, kemudian saya lupa yang satunya ini. Yang satunya adalah mereka umurnya 17, ada 4 ini kriterianya, maka saya tetapkan bahwa mereka karakternya sama, sehingga bisa dibagi 130, 130, 130, 130, karena tidak ada perbedaan apapun di situ. Makanya saya membagi rata, yang artinya ketika saya cari di situ, dan ini sekaligus masukan itu kuota sampling memang sebutannya seperti itu. Baik, kalau begitu kuota samplingnya tetap memperhatikan saran dari minimum size ya, dari minimum size dari sampel gitu Pak ya. Ditambahkan penjelasan itu aja, kan minimalnya 385. Bapak kemudian bulatkan menjadi 390, bagi 3 ketemunya 130 kan gitu ya. Sebetulnya kalau dibagi 3 semuanya rata 130 itu yang enak Bapak di kemudian hari. Bisa uji beda juga nanti pada saatnya itu. Tinggal karakteristik respondennya kayak apa, itu yang bisa diuji beda. Laki-laki, perempuan, usia sekian dilawankan dengan usia ini. Sing akeh rono iku wong tuwek apa wong nom apa orang bagaimana itu. Oh iya, tak ke ilmu sama ndek kene. Sama iso nambahno hasil dari penelitian ini akan sama kembang rono sudah bisa. Iya uji beda kan, betul kan ya? Kelompok usia sekian. Karakteristik responden. Iya betul, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Sing rono iku sing jomblo apa gak, nah seterusnya kan ya. Jomblo dengan non jomblo sama bedakan bisa apa ndak itu? Bisa kan? Lek gak iso iki bose iki ahline wis pokoke peritas postes atau uji beda, bukan peritas postes. Bukan peritas postes tapi uji beda ya yang seperti itu. Nggih Prof Heri kan bisa kan yang kayak gitu. Ya bagus itu. Oke, saya bisa paham itu. Kemudian slide nomor 22 sekarang. Ada, Bro. Hah? Oh, tetap semangat, Bro. Wes ngene pertanyaan nih, mengapa citra merek destinasi hanya ada satu dimensi? Apakah ini konstruk unidimensi? Saya sih yakinnya ini mesti konstruk multidimensi. Paling tidak itu saya bisa menemukan mana ya? Tadi saya menemukan tadi sebentar. Hah? Ya, yang atas sendiri itu. Saya tadi menemukan di sini apa namanya ya? Ada 3. Ada yang menemukan 3 enggak untuk dimensinya ya? Bukan 1. Ada 2, Bro. Kalau yang ada di catatan saya itu ada 2, Bro. Ya itu kok 1? Kognitif dan afektif. Ya. Ya itu kok cuma 1? Ini kenapa yang saya jadikan acuan 1? Balik lagi saya sampaikan bahwa ini citra itu berhubungan dengan hanya persepsi yang sifatnya ini objektif pada tempat, bukan afektif. Kalau afektif ini di sini ada kognitif, ada afektif, itu saya tunjukkan di definisi variabel kalau nggak salah. Tetapi saya mengambil kognitif. Kenapa? Agar sinkron dengan ini punyanya Alvarez ini, Bro. Kalau afektif itu dia benar-benar merasakan ini yang saya rasakan, bukan yang saya lihat, gitu, bukan pandangan subjektif. Gitu, Gini Pak Pri, saya menemukan bahwa brand image itu bisa dibentuk melalui dari misteri, sensuality dan intimacy. Disertasi. Hah? Disertasi. Ada ya? Iya, di IU aja seperti ini. Makanya saya janganlah kalau satu dimensi ini loh. Saya menemukan jurnal ini. Misteri, sensuality, intimacy ya. Keintiman. Mohon maaf, saya boleh memberikan. Silakan. Ya silakan. Ini lebih didasari dari ini juga panjenengan saya buku apa yang jenengan aturkan pada waktu di kelas bahwa cari yang sudah ada kuesionernya kan seperti itu. Ini ada kuesionernya. Ya ada kuesionernya, Bro. Tapi yang saya tangkap di sini ini kan pas order, Bro. Dia tidak mencantumkan indikator di sini. Dia langsung ke arah item dan pertanyaan kan seperti itu.
Dan di pertanyaan-pertanyaan itu setelah saya sinkron itu dia hanya hubungan yang sifatnya objektif, yang artinya dia itu hanya pada ranahnya ranah kognitif, bukan ranah afektif. Jadi nanti saya coba di ini yang punyanya Alvarez ini, yang destination image. Nah, ini dia hanya saya bisa memvisualisasikan, dan saya hanya mampu ini yang saya rasa loh ya, tapi tidak berkaitan dengan ini afektif ke arah yang mendalam gitu, artinya nggak ke arah baper bro, tapi ke arahnya yang sifatnya ini subjektif, bahwa bukan untuk saya tapi subjektif yang bisa direkomendasikan oleh orang lain, yang bisa untuk direkomendasikan ke orang lain, yang artinya itu mungkin orang akan mengalami yang sama. Misalkan kalau saya merasa nyaman, tapi belum tentu kan orang lain merasa nyaman kan. Jadi arah saya itu karena dasarnya ini destination image, terus kemudian saya arahkan kepada variabel tersebut. Itu makanya saya mengambil hanya satu ini, kognitif itu. Sebenarnya ada kognitif, ada afektif. Kalau berdasarkan literatur yang pernah saya baca, kalau yang dengan memberi masukan tadi, saya belum tahu itu. Oke, coba stop sharing dulu, Bapak. Ya, itu milihnya coba. Bentar, tak lihat dulu, Prof. Ya ini. Ini ke arah mana? Jangan stop sharing dulu. Stop sharing ini tidak set. Nah itu, ada misteri, ada sensuality, ada intimacy. Barangkali ya, karena ini juga membentuk konstruk brand image. Jadi kalau yang lain kan sudah konstruk multidimensi, Pak. Saya kakotang si jenis unidimensi. Dan memang ada konstruk yang satu dimensi seperti intended itu ya penelitian saya, Pak ya. Seberapa besar kemungkinan saudara akan berhenti dalam 3 bulan atau keluar ya 6 bulan, setahun, 2 tahun. Ini kan nggak usah dibeda-beda, no memang ya kan kecenderungannya kayak itu. Maka itu baru bisa masuk kategori konstruk unidimensi. Kalau yang ini punya Bapak jelas bisa dibagi ke misteri, sensuality sama intimacy. Masukkan saja Pak Pri. Nah, oke. Nanti diskusikan sama promotor berdua. Aku buka langsung kok Google muncul lagi. Ya, nanti saya berikan ke jenengan nanti. Ya, oke, matur nuwun. Ya. Sebentar nggih, Prof. Heri. Iya kan? Betul, punyanya Cu. Iya, 2011. Ya itu. Sudah, saya kira itu aja masukan saya, matur nuwun. Terima kasih. Oh, ini beres wis. Terima kasih Prof. Budi. Iya. Atas masukannya. Berikut masukan dari Pak Agus. Monggo selaku promotor kedua. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Pak Pri ya. Itu ya namanya Pak Pri ya. Ini ketika riset gap ini dikemukakan di sini, apakah Bapak yakin bahwa semua pengaruh yang mungkin tidak berpengaruh atau yang berpengaruh itu adalah berasal dari objek yang penelitiannya itu adalah penelitian tentang jasa. Semuanya jasa. Ya. Atau ada yang barang? Ada yang barang. Kalau barang itu apakah tidak berbeda? Artinya perilaku konsumennya itu apakah tidak berbeda sehingga bisa saja barang akan lain persepsinya ketika dia menikmati jasa. Karena kita juga membedakan antara jasa dengan barang. Artinya adalah mix ya. Marketing mixnya kan beda. Ada 7, kalau kami kan ada 4. Nah, sehingga saran saya alangkah lebih baiknya dan indahnya ya, kalau ini jasa semua. Gitu. Itu yang pertama. Tolong dilihat dan begitu lagi ya. Kemudian yang kedua,
ini untuk memilih responden itu mereka minimal 17 tahun. Kemudian mengunjungi minimal 1 destinasi wisata mandiri. Jadi minimal 2 kali kunjungan. Sebenarnya satu, Bro. Satu. Kalau di destinasi ini, kemarin juga sempat ditanyakan oleh teman-teman pada saat diskusi di pengembangan proposal ini. Ternyata itu juga nggak akurat ketika disebut loyal, itu harus melakukan transaksi 2 kali, terutama kalau yang bidang wisata. Jadi yang bisa disebut loyal itu dia bisa disebut loyal bisa saja dia melakukan ini, memberikan review yang baik dan menyarankan orang lain untuk berkunjung. Seperti itu indikator lain. Ya, indikator lain. Tapi ketika disebut 2 ini yang saya juga perlu mendapatkan pencerahan dari jenengan karena gini, kalau misalkan saya berkunjung ke Swiss, misalkan, analoginya seperti itu. Apakah saya disebut tidak loyal ketika saya berkunjung ke Swiss ketika pada saat itu saya menyatakan Swiss itu bagus dan saya menyatakan bahwa Swiss itu layak untuk dikunjungi orang lain. Tetapi karena saya tidak berangkat ke sana karena minimnya biaya, karena saya berangkat karena berangkatkan kantor misalkan, apakah itu disebut dengan loyal dan tidak loyal? Nah, seperti itu yang kemarin jadi pemikiran saya. Kalau barang mungkin dia akan melakukan pembelian ulang kan seperti itu. Atau kalau yang dekat mungkin dia akan berkunjung lagi seperti itu. Tapi di beberapa jurnal ini, beberapa jurnal yang saya lakukan itu tidak ada satupun yang saya baca, semoga saya tidak terlewat, itu tidak ada yang menyatakan bahwa dia harus berkunjung selama 2 kali. Tapi di situ indikatornya adalah dia merekomendasikan kepada pihak lain untuk melakukan kunjungan yang sama dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Bagus. Artinya jurnalnya jurnal yang bisa dipercaya. Nanti ini jurnal ini 2 dan 3. Oke. Bagus. Ini Alvarez itu kalau nggak salah dia termasuk bagus juga kok. Ini jurnal apa ini? Alvarez ini. Ini loh. Journal of Destination Marketing. Saya pernah masuk di sini. Ini Q2 itu 0,56 SDM. Oke. Apa itu dijadikan alasan gitu ya? Ini berarti bisa berlaku, artinya bisa kita gunakan. Tapi kalau sebagian besar orang mengatakan harus ada 2 kunjungan, Bapak harus melihat ke situ. Gitu. Kemudian yang senantiasa mengganggu dan kita diskusikan itu kan senantiasa ini Pak, yang bagaimanakah pengaruh media sosial pengelola dan media sosial wisatawan. Selama ini yang Bapak temukan kalau media sosial wisatawan itu apa saja yang jurnal yang mendukungnya? Apakah dia menggunakan istilah memang media sosial wisatawan atau sosial media pengguna pengguna user, ataukah ada istilah yang lain? Karena tadi saya melihat juga ada peserta yang mengatakan kok tidak word of mouth, kok tidak itu? Kenapa tidak ewok? Dasar saya memang bukan yang ewok itu sebenarnya, tapi karena saya menemukan jurnal yang ini ada kebetulan saya style semua di sini, nanti saya tunjukkan ke dasar saya jurnal saya. Ini menyebutnya adalah turis, Mas, wisatawan. Gitu. Ada wisatawan, ada DMO, Destination Manager Organization. Artinya pengelola destinasi wisata dan media sosial yang namanya turis wisatawan. Ini jurnal pertama. Jurnal yang kedua ini malah justru ke jurnal wisatawan saja. Jurnal wisatawan saja, tetapi dia tergabung di grup dan tidak di grup. Ya, Bapak tidak mensyaratkan dia terlibat di grup atau enggak ya? Ya, tapi saya sendiri akhirnya di posisi itu saya sampaikan bahwa ini adalah mereka yang di grup untuk antisipasi apa? Antisipasinya ketika dia bergabung di grup, dia secara otomatis pasti sudah pernah mengakses
punyanya Dempo tadi, pengelola. Kalau tidak tergabung di grup, kemungkinan bisa diperdebatkan. Ya kamu punya akun, tapi kan kamu belum tentu untuk mengakses punyanya Dempo, punyanya pengelola. Ini ada dalam sebulan ini, ada dananya, ada 4,5 juta yang ini ada Dempo, ada tulis sama, terus kemudian ini MyPay yang saya berkata ada juga Oke. Tapi di sini di definisi operasional masalahnya Bapak tidak memisahkan antara media sosial para tempat wisata dan wisata. Mengapa ini kok tidak dibedakan? Padahal itu jelas Bapak memisahkan gitu. Ada alasan. Dan saya melihat juga, mohon maaf, itu pertanyaannya hampir sama gitu. Padahal karakteristik katakanlah pengelolaan jurnal itu dalam operasionalnya di lapangan mungkin beda. Sehingga efeknya juga beda. Sehingga kita juga mempertanyakan apakah itu tidak dibedakan penamaan variabelnya. Karena kalau kita melihat pengertian dari e-boom sendiri, itu adalah selama pengunjung atau selama konsumen itu menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain dengan menggunakan internet, itu harus ada E-nya, e-boom. Nah, sementara Bapak ini adalah menggunakan media sosial, dan secara khusus di dalam karakteristik responden itu Bapak menspesifikasikan pada Instagram, tidak yang misalnya Facebook dan lain-lain gitu. Sehingga harus ada katakanlah kesesuaian antara yang di depan dengan yang di belakang dan seterusnya, itu kan harus linear Pak, harus konsisten istilahnya. Nah itu yang perlu menurut saya sebagai pembimbing perlu dipikirkan lagi. Nah kalau itu bisa meyakinkan memang harus dipisahkan dengan dua variabel yang berbeda, tolong ini dipisahkan. Kalau kemudian dipertimbangkan secara akademis dan juga banyak jurnal internasional yang menggunakan istilah lebih baik e-boom daripada ini, yaitu gunakan aja ini sebagai e-boom. Nah itu yang harus kita pikirkan lagi. Artinya ini kan masih diskusi ya, masih kita perdebatkan gitu loh. Nah itu yang saya harapkan. Sebelumnya, e-boom itu hanya bagian kecil dari ini, dari sosial media ini. Karena kalau e-boom itu dia kan memberikan sebuah memberikan deskripsi, dan sebagainya. Tapi itu user sosial media itu dia bahkan itu hanya sekedar share, dapat share, tanpa dia memberikan keterangan. Kalau e-boom kan pasti ada apa ya istilahnya? Dia memberikan caption, memberikan pernyataan positif di situ kan gitu. Tapi kalau sosial media ini dia tidak hanya sekedar e-boom, tapi ada saya lupa namanya, dia itu juga bergerak untuk kasar langsung. Artinya kalau dia misalkan saya dapat informasi dari saya tanpa merekomendasikan, tapi saya share akhirnya dan juga untuk saya melalui media saya itu barangnya kalau itu kan saya memberikan yang karena itu dan itu mungkin masuk kepada marketing, sosial media marketing. Tapi kalau yang sosial media ini ya memang sosial media marketing, tapi sebenarnya bukan judul di sosial media marketing, karena mohon maaf ketika sebenarnya ada 5 jurnal ini. Betul. Ya. Kalau itu pun terlalu kecil ya, artinya perannya lebih kecil dibandingkan dengan e-boom tadi. Mengapa kok akhirnya pertanyaannya antara pertanyaan yang dikemukakan oleh terhadap responden untuk dia mempersepsikan yang dari lembaga dan dari
dari pengunjung itu kok sama gitu loh. Dan arahnya juga Bapak di dalam kan sekali lagi Instagram, tapi di situ tidak ada fokus menanyakan itu kepada si responden nantinya yang akan mengisi itu ke arah Instagram gitu loh. Nah itu yang saya maksud. Ketika dia mengakses sosial media, mendapatkan kemudahan apa enggak? Bukan terkait dengan kamu merasa baik apa enggak sih bisa ya? Bukan seperti itu yang saya tetap mengajunya mohon maaf mengajari apa yang sudah disampaikan oleh jurnal terdahulu juga. Jadi perayaan juga memang sama persis antara punyanya sosial pengelola dengan sosial wisatawan. Hanya saja sebenarnya memang berbeda gitu. Itu perayaan sama. Yang sama, ada yang sama. Ini antara ini sama. Jadi bukan karena ada cerita yang persis seperti itu Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang tapi yang anu keliru loh Pak. Yang siapa tadi? Bentar, saya catat, saya coba ngecek ternyata keliru. Yang Maharani. Maharani ini dia hanya bicara tentang sosial media dan investasi, pengaruhnya juga terhadap investasi, tidak pada jadi makanya ini harus saya maksud tadi kembali pada awal tadi yang harus hati-hati itu seperti itu ya, harus konsisten gitu. Saya kira itu Pak, mungkin kalau mau dibedakan dipikirkan lagi lah. mungkin istilahnya bisa ya. Di sini saya kan kalau misalkan melanggar jurnal ini kan nanti saya bagaimana gitu. Iya. Kalau ini juga sama, kalau ini pada waktu itu tolong dibedakan dua jenis ini agar paham yang membacanya ini paham. Tapi saya ini mau saya bedakan ini seperti apa? Wong jurnalnya juga persis seperti itu. Saya hanya mentafsir dari jurnal ini gitu, Pak. Dan 3 jurnal ini alfabet ini juga dia motoris generatif, ini juga tulis generatif gitu. Ini 1, 2, 3, ya. Yang Maharani yang nggak sama. 4. Ini semuanya mengatakan judulnya itu juga hampir ini. Saya sendiri kalau mau merubah kalau dia sendiri, ya alhamdulillah saya rubah dengan istilah yang mungkin. Kalau dilihat dari tahunnya ini tahun lalu publikasi 2003 ya 2022 istilah yang satu punya user, satunya punya pengelola. Dan sedangkan saya mengaji dari jurnal ini, saya tidak bisa membedakan juga sama mau saya istilahkan apa. Kalau misalkan ada masukan, alhamdulillah. Namanya ketika Pak Yono menyampaikan ke saya aslinya dapat dipahami, tetapi ketika ketunjukan terjemahannya bisa dipahami. Itu maksudnya. Jadi DMO generated, tulis generated, ketika diterjemahkan nggak bisa dipahami. Tapi ketika ketunjukan aslinya, maksudnya ini kok dia paham. Itu maksudnya. Saya mungkin kesulitan untuk mencari kata yang tepat, Pak Agus. Artinya gini, nanti kan kita tidak mengharapkan ketika ini dipublikasikan hanya gara-gara tadi istilah hanya dari terma itu jadi ditolak sama. Ada generatornya, generator itu yang bisa membedakan maksudnya. Karena dia generator sama tulis generator sosial media, dia generator sosial media itu yang maksudnya membedakan. Ketika sudah menyampaikan ini termasuk dapat dipahami. Jadi ketika itu belum disampaikan, nggak bisa dipahami dari sama. Ini teman-teman dulu juga nyerang saya. Di masa kum itu yang nyerang saya sama Manuel pada waktu itu. Jadi bedanya apa? Itu Bapak tetap harus membedakan di definisi operasional. Harus betul-betul berbeda, ya. Seperti itu dan dijelaskan ya indikatornya itu mengapa sama berbeda. Kalau secara logika saya juga bisa menerima ini persepsi dari sisi pandangan terhadap
tempat wisatanya ini terhadap anunya. Pak Pri lah tambahi Pak Pri. Tulisannya jenengan mantep tak golekno penguji sing pinter sama di pemasaran. Saya tahu satu Prof Ujang dari IPB, satunya lagi Prof Agusti Ferdinand dari Undip. Tapi soalnya sama ini mantep Pak Puan. Lek gak mantep ya tak golekno sing biasa. Iya, harus menggunakan Amos. Agusti. Ferdinand Agusti. Dia pinter statistik kayak ini, pinter pemasaran. Tapi tidak menggunakan Amos. Ferdinand Agusti itu Amos. Ya, nggak apa-apa kok dia menguasai ya kayak gitu. Bisa menggunakan smart PLS. Ini tidak. Saya begitu sama. Iya, karena beda ini menggunakan varian list ini adalah menggunakan Beliaunya tidak percaya dengan PLS. Iya, bagian guna satu itu ternyata memang PLS itu ditolak. Saya sih merasakan juga seperti itu. PLS dulu Semarang terus masuk. Lalu mungkin aneh ganti Srelen sampai bukan Malik saya. Pengalaman 2020 Robert akhirnya opung PLS itu udah. Wes, lek kamu Prof Ujang IPB. Selama menggunakan smart PLS. Kalau Prof Ujang enggak mungkin, bukan Prof Agusti. Prof Ujang. Sampai niku lulusan UM tapi ya mirip-mirip ambek wong 12 UB yang begini. 12 sampai. Martani Usta ini. UI. Ya boleh. Pemasaran ya? Ya Pak Martani. Ya. Hah? Ada masalah. Wong profesor kan? Profesor. Ya. Gue saya elek Profesor Budianto Vanessa. Saya elek itu filosofinya. Saya filosofinya. Kalau profesor ya. Filosofinya. Sampai wong via diuji wong via dhewe cek sing gawe ngene iki opo. 5 semester tapi kualitasnya harus nomor 1 sampean. Justru namanya tak jono ning kono lho iki lho dijane UM iku gak kalah mbek ambek UB bisnis. Lah ngono padha karo ngono sampean. Kok mesti tak banggakno sing gak ngono. Bukan dendam, sama kayak gacoku begini. Masa Kenapa aku dendam bang satu S2 S3 dari sana semua? Aku diminta nonton kono. Artinya bukan ojo balik nonang aku sampai saya ini masalah itu bukan di saya. Sampai diuji sama orang yang benar-benar paham tentang satu metodologi dan dua substansi tentang pemasaran. Sama ini stok ini loh, saya nggak ngono. Karena ini mesti dikenal loh di kono. Karena usaha dosenku juga. Itu pertama pemasaran kelihatannya. Prof Martin itu karena dari profnya udah dari tahun 90-an sekian mungkin buku. Pertama itu marketing move itu tak waco deh gue dari dia. Prof Martin bagian dari Prof Umar kelihatannya. Profnya Martin Imran. Ya kita aja dari saya. Manut Prof. Iya. Mulus nonton bro. Iki lho sing top iki lho. Profnya Prof Eri itu sama kayak kan. Biasanya Makanya pulang ngeyalan. Pergi. Kalau tentang profnya ini belum kita pun hasilnya saya prof di mana kan enggak nih. Rencana Mas Rosi Bu siapa Bu Rizka lancar prof. Bagaimana? Alhamdulillah. Makanya top tenang terus. Pak Pri Divya itu ditempatkan di D4 pariwisata apa atau S1? S1 ya, S1 pariwisata. Sejak tahun 2011. Jadi itu prodi dari kan bisnis ya. Di bawahnya bisnis. Dan kemarin kepala saya baru 1 Oktober kalau ini itu pemasaran pariwisata, makanya saya tol ke sini. Nggak bisa kalau di Lah aku lho ya, lan delok tulisannya sama apik kayak ngene serat. Wani diuji sapa ya? Lah aku, tapi ya nanti kita pertimbangkan dengan Prof Eri kira-kira
Saya mau misalkan dengan bimbingan yang Israel ya, Israelis. Iya Pak, ini 2 jam Pak, ini saya Pak. Oh, promotor satunya Prof Mia ya. Iya, monggo, dilanjut. Monggo. Saya kirim beberapa ya, itu ya, sudah bisa berapa betul Pak? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 ya. Itu mengenai kajian mengenai single item indikator. Ya, karena di dalam praktik ini semuanya dari dalam 55 sampai 57 itu adalah single item indikator. Item tunggal untuk setiap indikator. Itu ada perdebatan. Di artikel yang saya kirim ada perdebatan. Ada yang pro, ada yang kontra. Seperti apa? Jadi bisa mengaji itu mengenai single item indikator itu ya. Nah, kelemahannya begini. Termasuk juga yang menggunakannya tepat jika digunakan begini, tepat jika digunakan begini. Iya, kemungkinannya begini. Jika misalnya konstruk memiliki beberapa indikator, kemudian itu item indikator pada masuk pada indikator itu, maka jika loading faktornya sangat rendah, gugur indikator ini. Pasti gugur, tidak mungkin digunakan. Jadi kelemahan single item indikator di situ. Nah, sekarang silakan Pak mengkaji artikel-artikel itu pertimbangan mengenai single item indikator yang Pak gunakan di sini. Coba jawab ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hedi atas masukannya buat Supriyono. Berikutnya pada yang hormat Profesor Supriyono, Profesor Terima kasih moderator. Saya sejak tadi diam aja saya. Karena belum dikasih kesempatan, saya tahu diri, saya diem, gitu ya. Kelihatannya penyaji kita hari ini ngomongnya luar biasa. Jadi begini Pak Pri, ini kewajiban promotor mengingatkan ya. Pak Pri harus bisa membedakan kapan menjadi mahasiswa dan kapan menjadi dosen. Maaf ini harus saya ingatkan. Karena apa? Ini mengancam kelulusannya Pak Pri. Itu ya teman-teman. Harus bisa membedakan kapan saya sebagai mahasiswa dan kapan sebagai dosen. Kalau sebagai mahasiswa, ya penguji memberi saran gitu. Dengarkan baik-baik dulu. Jangan dipotong di tengah jalan pembicaraannya. Jadi ini soal etik ya. Setelah didengarkan baik-baik, baru kita menjawab. Dan ilmiah, gitu ya, ilmiah. Ada waktunya kita guyon dan ada waktunya kita ilmiah, gitu ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh audien, Prof. Budi sebagai penguji, Pak Agus dan Prof. Heri menggarisbawahi dan terima kasih. Sebagai promotor kewajiban saya mengucapkan terima kasih. Itu masukannya. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Mas Rosi dengan Pak Agus tentang electronic word of mouth. Itu saya setuju. Jadi media sosial dalam hal ini persepsi konsumen pasti media sosial marketing. Bukan media sosial secara umum gitu Pak. Sehingga kalau kita memilih indikator apa yang kita gunakan itu tidak harus jurnal yang ada item pertanyaannya, tidak harus, tetapi pilih indikator yang paling relevan dengan karakteristik responden kita. Pak Pri ini kan wisatawan, bukan pembeli barang. Di rumah makan, pembeli barang fashion, bukan wisatawan. Itu Pak Pri. Sehingga ini tadi dipermasalahkan tentang indikator brand, apa nih? Brand image, ya, brand image.
tadi yang disampaikan Prof. Hadi tadi tahun 2005 dari Robert, itu yang 3 indikator tadi. Itu salah satu. Tetapi salah yang lain banyak. Pilih yang paling relevan ya untuk jasa wisata. Itu nanti kita diskusikan. Jadi tidak sembarang comot, tidak. Oleh karena itu di dalam kisi-kisi instrumen kita boleh kok mengawinkan teori dengan jurnal, mengawinkan jurnal dengan jurnal, boleh kok. Karena kita dalam rangka memilih indikator yang paling relevan dengan karakteristik responden. Begitu ya Pak Pri. Kemudian model konseptual ya patut dipertimbangkan ya. Satunya adalah social media marketing, yang satunya itu adalah electronic word of mouth. Karena apa yang disampaikan di itemnya Pak Pri di sini lebih banyak pada electronic word of mouth atau EWOM. EWOM itu bukan hanya merekomendasikan ke yang positif, bisa juga EWOM itu kena ke yang negatif. Iya, negatif. Oh jangan ke sana, karena di sana tidak ada apa-apanya. Jalurnya bahaya, misalnya ke Gubuk Laka, jalurnya bahaya. Oh, mobilnya harus ready, jangan pakai motor matic, jangan pakai mobil matic misalnya. Coba kalau lihat di YouTube. Ya kan ada larangan-larangan menggunakan motor atau mobil matic menuju ke pegunungan yang jalurnya berbahaya. Misalnya seperti itu ya. Jadi itu kita pertimbangkan ya tentang electronic word of mouth. Kemudian brand loyalty. Brand loyalty itu tidak identik dengan customer loyalty. Ya, ingat ya, Pak Pri kan destination loyalty, sebenarnya kan itu loh. Tapi destination itu di sini disebut sebagai brand. Gubuk Laka is brand, Pak Pri begitu. Sehingga namanya brand loyalty. Cara mengukurnya tidak sama dengan customer loyalty. Ya, karena ini brandnya. Ya. Bukan keseluruhan, misalnya berjanji atau berkomitmen untuk melakukan kunjungan ulang. Itu sudah brand loyalty, ya. Berkomitmen, ada intention, ada loyalty. Kalau masih intention, misalnya behavioral intention, berniat untuk loyal, berniat untuk merekomendasikan positif kepada orang lain. Ingat, positif. Ada loyal di situ adalah identik dengan positif. Sehingga pertanyaannya di situ nanti item-item pertanyaan arahnya kepada memuji ya tentang kebaikan destinasi yang akan dikunjungi. Ya, itu. Kemudian yang terakhir ini tentang populasi dan sampel. Pak Pri sudah sejak awal tidak melihat desa wisata secara keseluruhan. Populasinya adalah desa wisata yang mandiri, sudah langsung begitu. Populasinya itu desa wisata yang mandiri, ya. Kemudian customernya yang berkunjung ke 3 desa yang wisata yang mandiri itu. Jadi customernya berapa? Kalau kita tidak tahu berarti ya unlimited ya. Jadi populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga kan ada atau kecenderungan ya. Kalau mau tidak terhingga kecenderungan yang sudah berkunjung di sana punya data Pak Pri. Di sana punya data per bulan berapa, per tahun berapa, ya di desa wisata itu masing-masing punya data, sehingga bisa limited ya atau finite population ya. Kalau diketahui berarti bisa menggunakan rumus sample size kalkulator boleh, begitu ya. Dan itu ada catatannya di sana karena di namanya desa wisata itu ada SK-nya ya, ada SK-nya, kemudian ada perdesnya, kemudian di situ sudah ada SOP-nya ya, bagaimana mengukur kinerja desa wisata. Seperti itu masukan saya Pak Pri. Ya, jadi jangan langsung dijudge, ini saya tolak, ini saya terima, enggak begitu. Dipertimbangkan. Itu bahasa yang paling arif ya saya kira. Nanti akan kami diskusikan dengan promotor dan kopromotor, itu jawaban yang paling arif. Oh, jangan saya punya ini, Pak. Saya punya ini. Jangan begitu caranya jawab ya. Prof Heri mau mengingatkan gitu enggak enak karena Prof Heri itu halus sekali. Kalau Prof Mia langsung mengingatkan gini, enggak tega Prof Heri. Pak Agus saja nih dengan saya sudah bilang gini, tapi enggak tega. Pak Agus mau bilang itu enggak cocok, enggak tega, ini tanya orangnya itu. Ya. Tapi saya bertanggung jawab nanti kalau ada apa-apanya ketika ujian, saya bertanggung jawab gitu Pak Pri. Ya. Jadi harus dipertimbangkan. Baik. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan next Pak Pri bisa menjadi lebih baik.
pertimbangan analisis. Oke. Ya, tadi Prof Budi menyarankan ya. Menyarankan apa? Amos. Oh, Ferdinand Agusti. Jadi gini, Ferdinand Agusti itu pernah menjadi asesornya kita di MM. Oh ya, di MM ya. Jadi beliaunya itu memang ya apa? Beliaunya kan orang luar Jawa ya. Ya mohon maaf ya, ngomongnya agak kasar gitu ya. Ngomongnya agak kasar. Tapi aslinya Ambon, walaupun mengajarnya di UNES. Beliaunya penulis buku Sam Amos. Jadi semua yang dibicarakan adalah Amos minded, gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau memang Pak Pri menggunakan Amos, monggo pakai Prof Ferdinand Agusti. Ya, tetapi saran saya jangan. Saran saya jangan, ya. Saran saya jangan karena apa? Tidak jadi 5 semester nanti ya. Ininya itu tidak jadi. Mengapa? Beliaunya itu ya semua ya. Misalnya pelatihan marketing itu selama 3 hari itu yang melatih beliaunya saja. Dan Amos. Pelatihan marketing biasanya kalau ada pelatihan di suatu perguruan tinggi itu yang memberikan tim ya, tim. Ini materi ini siapa? Itu enggak. Selama 3 hari beliaunya semuanya. Dan semuanya Amos. Itu jadi benar yang disampaikan Prof Ferry tadi. Dan tidak semua analis statistik itu setuju dengan PLS. Termasuk tetangga kita Pak Solimun itu sebenarnya no sama PLS itu. Tidak mau beliaunya itu dengan PLS. Saya tahu persis karena dosen saya Pak Solimun itu. Termasuk Prof Ferdinand itu juga tidak mau dengan PLS. Oh, analisis kok sembarang mau gitu. Data tidak normal oke, data normal oke. Kan tidak begitu kalau kita pakai Lisrel atau pakai Amos. Jadi tidak semua perguruan tinggi itu mau dengan analisis PLS. Jadi UM ini Amos oke, PLS oke, Lisrel oke, ya mumpung masih oke, silakan lanjut. Suatu ketika bisa tidak oke kan? Gitu Pak Pri, itu kalau kuanti ya. Kuanti itu memang tidak bisa ditawar ya, jurnal base gitu ya. Jadi kalau ini perkiraan saya loh enggak mau Pak Zainuddin. Ya. Ini Prof ini pelajaran saya begini, enggak bisa ya. Kalau kuantitatif itu memang jurnal base. Sehingga tadi hipotesis 5 itu memang harga mati kalau di saya. Karena model ya, namanya model itu sudah harus baku. Kalau di kuanti kecuali kuali, silahkan. Ya, saya berikan kemerdekaan seluas-luasnya. Pokoknya minimal 3 situs yang kuali itu. Tapi kalau kuanti sebaiknya ya 5. Kecuali ada novel. Pak Pri kalau ditanya, novelnya Bapak apa? Gimana Pak Pri jawabnya? Soalnya jawabannya tadi masih salah. Oh, terus gimana? Yang modelnya sama persis nggak ada. Yang model konseptualnya seperti saya yang bisa wisata, yang mohon maaf yang berkaitan dengan itu betul, tapi jawabnya tidak begitu caranya. Nah, jawabnya enggak begitu. Pak Pri kan sudah banyak pamer jurnal 50 berapa tadi. Mestinya di akhir metrik itu ditulis dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa ada pengaruh langsung ini terhadap ini, ada ini sebagai mediasi. Pada penelitian ini atau posisi penelitian ini adalah di mana? Itu di akhir dari metrik. Itulah novelty. Di bawahnya metrik itu ya berdasarkan hasil penelitian yang ada di atas ya dapat diketahui bahwa antara ini dan ini ada pengaruh positif signifikan, ini dan ini ada ini. Posisi penelitian ini adalah di sini dengan novelty ini. Gitu. Itu gunanya metrik, iya mengisi celah, Begitu caranya menjawab Pak Pri. Dan model ini belum ada, tidak begitu. Ya, tetapi berbasis jurnal-jurnal yang telah kita telah sebelumnya. Itu ya. Oke. Baik, saya kira begitu moderator.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Pri. Kalau Israel itu memang sengaja kita uji CFA dari masing-masing. Ya nanti ganti lagi ganti. Ya. Harus diganti kalau yang itu. Ya Pak Pri ya. Ya mantap Pak Pri. Ya. Saya ini master satu saya mantap Pak Pri. Sama tak gimana nanti ya itu loh urusannya itu kayak gini. Salah. Betul loh Pak. Ya. Sampai kayak Mbak Andri kan orang kan di kelas tuh kontrolnya gini barangnya Mbak Andri. Ya. Mbak Andri cerita gimana ya? Rumah. Cikandi yang 5 tahun yang lalu. Cikandi itu anak masnya Bu Andi ya. Andri itu anak masih. Ya Cikandi itu loh kembali. Maksudnya kembali sampai anak masnya adalah Bu Andri yang lulusan Bu Andri itu sampai Cikandi. Anak angkatnya gitu ya Pak ya. Ya ini serah Pak. Bu, monggo lanjut. Terima kasih. Salah saatnya untuk pengumuman yang disampaikan oleh Pak Putri lulus. Langsungnya waktu negatif semuanya di atas 85 berarti nilainya A ya. Kita berharap nanti ya jangan sampai 85 ini pada ujian nanti turun ya. Dan ini malah lebih 88, 88, 87, 85 Pak Wafid silakan. Nanti kita berharap ini akan naik menjadi unggulan kita. Oke. Pertimbangan nanti ya. Saya kan bisa dengan berarti menggunakan item kantor siang, maka kemungkinan kalau misalnya itu gugur maka tidak ada alternatif lain. Kalau harus ditambah gitu. Dan itu perdebatan antara single item indikator dan menjadi banyak. saya pelajari dan masukan dari Pak Menteri nanti juga difasilitasi dengan Lagi ahli sebarang Amos, Israel, sebarang Israel, sampai ada apa Israel? Jangan itu sendiri, nggak mungkin hanya sendiri kayak gitu ya. Itu Pak Pri ya. Oke, mari kita foto bersama Pak Pri. Belum proses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan Allah SWT. Matur nuwun kalian Prof. Mia, Prof. Budi, Prof. Agus Hermawan,